warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih Bapak mengganggu waktunya. Baik, boleh. Jadi pada kesempatan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan atau interview kepada Bapak. Bisa saya mulai, Pak ya? Boleh, silakan. Saya memiliki beberapa poin pertanyaan yang nanti bisa Bapak jawab ya. Yang pertama, bisakah Bapak memperkenalkan identitas diri Bapak terlebih dahulu? Kemudian sudah berapa lama Bapak menjadi kepala sekolah dan sudah berapa sekolah yang sudah Bapak pimpin? Baik, atas kesempatannya, nama Wawan Mulyana, menjadi kepala sekolah mungkin baru sekitar 3 bulan yang lalu ya. Kemudian sekolah yang sudah dipimpin pun baru 1. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk arah depannya akan lebih baik lagi dalam hal tatanan memimpin. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, untuk identifikasi kasus dilema etika, yang pertama kita selami dulu, kita lihat atas dasar apa kasus itu masuk ke dalam dilema etika atau rujukan moral. Akan tetapi setelah dari hasil observasi, kemudian kita berembuk dengan teman-teman sejawat dan rekan yang lainnya, akan mulai mengkerucut apakah hal itu bisa disebut dengan dilema etika atau rujukan moral. Seperti itu. Nah Bapak, selama ini bagaimana sih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, kalau pengambilan keputusan secara langsung dan secara umumnya memang ada di tangan kepala sekolah atau pimpinan. Tetapi kepala sekolah tidak akan bisa mengambil keputusan terbaik tanpa ada saran masukan dari teman-teman yang ada di sekolah ini, sehingga akan menghasilkan keputusan-keputusan terbaik dan tidak merugikan orang lain. Yang pertama, langkah yang diambil, apakah kasus-kasus tersebut masuk ke dalam dilema etika atau rujukan moral? Apakah kasus itu bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara ini? Dan apakah nantinya setelah keputusan itu diambil berdasarkan 9 langkah keputusan yang diambil akan merugikan pihak lain atau tidak? Itu yang paling utama. Baik Pak, tadi Bapak sudah menyebutkan juga langkah-langkahnya Pak ya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja sih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Yang pertama, langkah yang paling efektif adalah kita mencari titik utama atau titik pangkal sehingga mengakibatkan permasalahan itu timbul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah titik permasalahannya teridentifikasi, kita berkoordinasi dengan teman-teman semua. Setelah berkoordinasi, ada saran pendapat dan sebagainya, baru kita simpulkan. Tapi belum diputuskan apakah keputusan yang terbaik harus seperti apa nantinya. Sehingga kita memerlukan pemikiran-pemikiran yang memang sangat jeli, dan kemudian dipikirkan juga apakah hal itu bisa merugikan atau ya minimal tidak terlalu merugikan yang sangat berat bagi orang lain. Sehingga keputusan-keputusan tadi seperti yang disebutkan 9 langkah pengambilan keputusan pun memang harus signifikan dan harus dipikirkan matang-matang. Satu contoh, apakah memang berbenturan dengan hukum yang ada, kemudian apakah seperti yang kita jadikan panutan tadi memberikan respon yang terbaik, atau apakah pada saat kalau kita berada di posisi mereka yang melakukan kasus itu, ketika kasus itu menjadi sebuah trending topik atau viral, bagaimana perasaan kita kalau kita memang berada di posisi mereka. Dan itu menjadi sebuah keputusan yang memang
harus betul-betul ditelaah, dicermati sehingga menghasilkan keputusan yang terbaik. Baik, Pak. Tentunya dalam setiap pengambilan keputusan itu Pak ya, ada tantangan dan hambatannya. Betul. Nah, selama ini tantangan apa yang Bapak alami? Yang pertama, tantangan itu datangnya dalam diri sendiri. Kemudian tantangan juga timbul dari lingkup luar. Satu contoh seperti ini. Ketika kita memutuskan sebuah keputusan, dalam diri kita selalu berpikir, apakah keputusan itu memang keputusan terbaik? Apakah keputusan itu keputusan yang akan bisa tidak merugikan orang lain? Itu yang pertama dalam diri kita sendiri. Tapi ada juga tantangan-tantangan yang memang timbul dari luar. Satu contoh dalam kasus seperti ini. Ketika pada saat kita masuk awal di sekolah, kebetulan nilai-nilai dari guru-guru semuanya sudah jadi signifikan. Tetapi ada beberapa poin yang memang harus menjadi dasar kebijakan ketika siswa-siswa di sana memiliki tujuan yang jelas untuk melanjutkan sekolah. Satu contoh, apa yang akan dituju di sekolah itu dan apa yang akan menjadi bukti bahwa mereka memiliki sebuah prestasi yang nantinya akan menjadi dasar pertimbangan sekolah yang dituju. Tetapi nilai-nilai yang menjadi ambang batas itu dari para tenaga pendidik di sana agak di bawah, sehingga kita harus mengambil sebuah kebijakan bagaimana caranya kriteria ketuntasan minimum itu harus lebih tinggi dari grade yang ada. Dan itu pasti menimbulkan sebuah permasalahan yang secara tidak langsung dianggap tidak menghormati, dianggap tidak mewakili aspirasi dari para guru yang sudah memberikan nilai. Tapi hal itu tidak terlalu signifikan. Kenapa? Karena diambil langkah-langkah bagaimana caranya agar pengambilan keputusan itu terbaik, baik dari pihak guru yang memberikan nilai, mereka merasa legowo, kemudian di pihak lain bagi siswa-siswanya bisa terangkat untuk nilai-nilai, sehingga mereka mendapatkan sesuatu yang lebih baik ketika melanjutkan sekolah. Itu yang bisa saya jelaskan. Baik, Bapak. Kemudian selanjutnya Pak, nah apakah Bapak memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikannya di tempat, atau Bapak memiliki sebuah jadwal menyelesaikannya? Lantas prosedur atau bentuk seperti apa yang Bapak jalankan? Baik, kalau untuk pengambilan keputusan itu tentatif, artinya gini, kalau keputusan itu tidak terlalu berat, kita biasanya langsung menyelesaikan permasalahan itu di tempat. Kenapa? Karena tidak memerlukan hal-hal yang memang menjadi sebuah unsur utama dalam pengambilan keputusan. Artinya keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan, kemudian tidak terlalu memberatkan, dan juga akan memberikan sebuah stimulus respon bagi orang yang mengalami atau keterlibatannya dalam kasus itu. Tapi kalau untuk kasus yang memang sangat luar biasa atau cukup berat, sehingga harus memerlukan pemikiran-pemikiran yang memang sangat jeli dan signifikan, serta membutuhkan bantuan-bantuan dari pihak lain dalam sumbang saran dan sebagainya, itu biasanya menjadi sebuah agenda tersendiri, sehingga harus membuat langkah-langkah penataan, penjadwalan dan sebagainya agar tidak bisa menghasilkan keputusan yang asal, melainkan keputusan yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan kasus-kasus dalam dilema etika? Secara pribadi, terbantu dengan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah. Kenapa? Karena rekan-rekan sejawat di sekolah yang akan memberikan masukan-masukan, sumbang-sumbang saran sehingga menghasilkan keputusan yang terbaik. Tetapi akan kembali lagi kepada diri pimpinan ketika memutuskan hal terbaik apa yang akan diambil untuk langkah selanjutnya. Baik Bapak, terakhir dari saya Bapak,
dari semua hal yang Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam hal mengambil keputusan di kasus-kasus dilema etika tersebut, Bapak? Pembelajaran yang dipetik dalam pengambilan kasus di dilema etika, satu, bagaimana caranya kita memberikan keputusan yang terbaik tanpa ada pihak yang dirugikan, itu yang pertama. Kemudian bagaimana caranya pengambilan keputusan itu dianggap terbaik, mau tidak mau kita harus selalu berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di sekolah. Kenapa? Karena memang dibutuhkan sumbang saran, hal-hal yang lainnya demi mendukung keputusan-keputusan yang akan kita keluarkan menjadi keputusan yang terbaik. Itu pembelajaran yang kita petik dari kasus-kasus baik dilema etika maupun rujukan moral. Baik, Bapak. Terima kasih. Semua pertanyaan yang saya tanyakan telah dijawab dengan baik oleh Bapak. Terutama sebelum saya akhir, saya mengucapkan mohon maaf Bapak sudah mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Sudah berkenan juga menjawab apa yang saya tanyakan. Kemudian saya mengucapkan terima kasih juga atas kesediaan dan waktu Bapak dalam sesi wawancara ini, Pak ya. Baik, terima kasih sama-sama. Pak, saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf Bapak, saya minta waktunya. Perkenalkan, saya Nanu Swastiak dari SMP 9 Manyar Sari. Kedatangan saya ke sini ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan kepada Bapak sebagai pemenuhan tugas saya, Pak. Siap. Ya, di CGP. Baik. Sudah siap Pak ya? Ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dalam sesi wawancara ini kepada Bapak Kepala Sekolah. Bapak, bisakah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Kemudian sudah berapa lama sih Bapak menjadi kepala sekolah di sini? Dan sudah berapa sekolah yang sudah Bapak pimpin? Terima kasih Pak. Siapa? Saya dengan Pak Nanu, Pak. Pak Nanun. Iya, terima kasih Pak Nanu ya atas kedatangan ke sini. Ya, mudah-mudahan tidak hanya sekedar tugas atau apa, tapi minimalnya ada silaturahmi. Ya, kalau ini nomor sekian, yang penting ada silaturahmi. Bahkan lebih mendalam lagi tentang bagaimana pendidikan di kita ini sekarang. Baik Pak Nanu ya, saya sebetulnya namanya Pak Dwi Wahyono. Dari Rangkas Bitung. Awal kerja itu saya sebagai guru di SMP 3 Rangkas Bitung. Kalau awal dari saya jadi guru itu sebetulnya saya nggak ada niat dari guru. Baru mencari kerjaan saya susah kerja di sini, ada peluang GBS dulu, ada guru bantu sekolah itu, saya daftar. Alhamdulillah lulus langsung gitu di gelombang pertama. Langsung ke Cimaga, terus dipindah saya ke Rangkas Bitung 3. Itu hampir dari situlah. Baru kemarin bulan November 2023 saya diberi amanah oleh Dinas Pendidikan untuk menjadi kepala sekolah. Dan alhamdulillah saya ditugaskan di SMP Negeri 8 Megasari ini. Dan kemudian alhamdulillah juga bisa ketemu Pak Nanu di sini sebagai calon guru penggerak. Dan mudah-mudahan generasi guru penggerak inilah bisa meningkatkan mutu pendidikan. Amin. Dan kebetulan baru ini saya menjadi pemimpin, jadi kepala sekolah di sini. Selama ini saya belum pernah. Sehingga apa yang saya rasakan ternyata seperti inilah beban atau tugas kepala sekolah dalam memimpin sekolah. Itu Manano. Luar biasa sekali, pengalamannya sudah banyak Pak ya. Alhamdulillah ya Pak. Selanjutnya Pak, selama ini Pak ya, tentunya di sekolah itu banyak sekali kasus Pak. Nah, bagaimana Bapak ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Ya kalau saya melihat dari kasus ini sebenarnya saya hanya melihat dari awal, mungkin saya menelaah rapor pendidikan kalian. Rapor pendidikan yang ternyata memang hampir rata-rata sekolah itu di tingkat literasi dan numerasi itu yang lebih kurang. Ada yang naik biasanya di tentang pemahaman akhlak aja, tapi dalam literasi dan numerasi itu mungkin kita menjadi kendala suatu niatan untuk meningkatkan itu, karena rapor pendidikan lah yang benar menentukan. Saya hanya melihat dari situ dulu.
kemudian mungkin nanti akan dipilah langkah-langkahnya seperti apa gitu. Itu awalnya saya lihat dari raport pendidikan ini. Nanti masalah muncul nantinya diidentifikasinya dari raport pendidikan di sekolah itu SMP 8. iya SMP 8 ini betul. Selama ini bagaimana bapak-bapak bapak sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah bapak, terutama untuk kasus-kasus yang dimana itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan misalnya. Benar aturan, sesuai aturan dan kebijakan Ya. kali ya. Antara kebijakan Betul, keadilan dan aturan, keadilan. betul. Bagaimana? Nah ini nih, kita kadang suatu dilema ya kalau kita melihat kepada sesuai aturan, disalahkan, tidak ada istilah ditenggangkan gitu kan. Ada sandi dengan sistem kebijakan. Kalau kebijakan kan ketua pimpinan ya, gimana pimpinan. Nah ini kasus-kasus yang kita hadapi itu memang banyak sekali ya. Satu sisi kami juga tetap aturan itu aturan yang memang selama bisa diatasi dengan suatu kebijakan, maka kenapa tidak kita mengambil alih kepada kebajikan-kebajikan. Karena memang dunia pendidikan kalau kita kadang sangat dan khawatir itu malah banyak anak-anak yang malas sekolah, sehingga inilah dunia pendidikan, pentingnya pendidikan. Ketika banyak kasus kita yang berperan sebagai guru, apalagi saya sebagai kepala sekolah, bagaimana menerapkan agar pendidik bisa meningkatkan atau mengurangi kasus-kasus yang terjadi oleh peserta didik. Itu ya. Dari kasus-kasus yang beberapa kasus yang nanti bapak bisa pilih misalnya bisa ingat, langkah-langkahnya atau prosedurnya seperti apa yang biasa bapak lakukan? Oke, nah ini kayak bulan November saya mungkin akan melengkapi dulu konsultasi ngobrol dengan guru pendidik, langkah-langkahnya dalam proses pembelajarannya, administrasinya, bahkan tata caranya seperti apa, tingkatannya, medianya, mungkin dari administrasi dulu. Nah, saya lebih pada situ dan yang paling intinya itu disiplinan. Karena memang anak yang datang ke sini ingin berubah dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa, tergantung dari siapa yang merubahnya. Jadi kami sebagai pimpinan tetap harus memantau pendidikan ini dengan cara memperbaiki administrasi, pembelajarannya, ada masalah kadang kasus-kasus yang dihadapi oleh mungkin buat kita masih sebagai kasus, tapi bukan kasus ya namanya, intinya mah tantangan untuk anak ini mau belajar, mau bisa, tapi kok susah. Apa sih harus kita jalankan gitu kan? Nah ini tugas saya sebagai pimpinan bagaimana memperbaiki pola pikir pendidik menjadi lebih bagus lagi. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini bapak anggap itu efektif loh dalam setiap pengambilan keputusan yang bapak lakukan terkait dilematika Pak ya? Iya. Kalau hal yang perlu saya itu lebih bagus, satu mungkin ya, apa ya kalau misalkan langkah-langkah yang efektif itu, yang pasti satu mungkin saya pun meningkatkan kedisiplinan. Disiplin nomor satu itu ya. Terus dalam proses kegiatannya meningkatkan metode pembelajarannya, disitu metodenya, medianya, dan penumbuhan karakter. Itu penumbuhan karakter yang nomor satu paling penting ya. Sehingga insya Allah dengan beberapa langkah itu bisa meningkatkan itu, walaupun memang hasilnya mungkin tidak sepuas yang kita inginkan, tapi minimal ada perubahan-perubahan. Dari yang tadi bapak ceritakan terkait dengan langkah-langkah ya, kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya ini, hal-hal apa saja sih Pak yang merupakan tantangan terbesar dalam pengambilan keputusan yang bapak lakukan terkait dengan dilema etika tersebut? Itu yang paling besar itu kedisiplinan. Paling besar itu disiplin. Karena kalau etika itu tergantung kita disiplinnya. Bagaimana
mereka bisa meningkat dalam hal pembelajaran dalam ini kalau kita tidak disiplin. Makanya saya sangat menekankan kembali kepada rekan kerja saya di situ, yuk kita bina, waktunya mengajar, ajar, istirahat, gitu. Itu kita disiplin yang paling saya tekankan. Karena dengan segala sesuatu yang kita tidak disiplin tidak akan bisa maju. Anak juga tidak akan kemana-mana kalau memang ada gurunya. Kan? Anak juga kalau misalkan akan bisa mengikuti kita sebagai orang yang bisa merubah dengan disiplin, dengan bagus, insya Allah anak juga bisa mengikuti. Itu yang ditingkatkan disiplin, saya tekan disiplin. Karena semoga dengan kedisiplinan, ya semuanya disiplin ya bisa meningkat. Terkait dengan hal tersebut, apakah Bapak ini memiliki tata kelolanya atau misalkan jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika yang tadi, atau misalkan Bapak langsung menyelesaikan secara langsung di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya kayak disiplin tadi Pak ya. Kemudian bentuk prosedur dan langkahnya seperti apa dalam menyelesaikan kasus tersebut? Kami mungkin tidak terjadwal dan tidak langsung, kami hanya menentukan kapan bisanya karena melihat kondisi. Kadang kami di pas upacara dari Senin, kadang mungkin bisa di hari apa aja ketika memang itu muncul, tetapi tidak ada waktu itu. Minggu depannya saya lebih kepada menekankan untuk berinteraksi. Jadi ada pertemuan, ada pembinaan, sambil kita menayangkan bagaimana prosesnya, sehingga mudah-mudahan dengan cara seperti itu bisa berjalan dengan baik. Selama ini Pak, dalam setiap langkah-langkah yang Bapak ambil, Bapak putuskan, ada tidak seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini membantu dan mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Apa tadi? Entah itu seseorang yang membantu Bapak atau misalkan ada faktor lain yang selama ini membantu Bapak atau memudahkan Bapak dalam mengambil keputusan tersebut. Kalau seperti tingkat kepala sekolah itu yang membantu sebetulnya bukan masalah ada orang atau faktor lain ya yang membantu ya, tapi memang kita adanya keserasian atau kesamaan dalam pola pikir. Nah ini ketika kami menerapkan suatu keputusan dengan bimbingan itu yang sangat membantu adanya perubahan aja sebetulnya. Bahkan kami juga kalau konsultasi ya, bahkan kami juga konsultasi dengan kepala senior seperti apa sih menangani seperti ini, dan sehingga mereka dengan harus seperti ini. Ada bimbingan, kami selalu bertanya dengan kepala senior, itu yang sangat membantu kami sehingga kami terapkanlah di sini, tapi tidak sekaligus karena memang satu saya baru di sini ini melihat situasi dan kondisi. Karena walaupun saya bekas di sekolah yang besar, walaupun keluarga saya besar, tidak secepat itu saya terapkan di sini. Situasi kondisi, bahkan mungkin di sini lebih dominan banyak guru, ada hampir semuanya itu guru yang dari luar. Dan ini adalah guru baru, ajaran baru kemarin baru ditempatkan di sini, sehingga mereka juga sedang mengolah karakter anak seperti apa sih. Itulah akhirnya kami dengan bersama-sama ini ya yuk saling membantu aja lah. Itu masih banyak adaptasi yang disesuaikan. Betul. Baik. Terakhir Bapak ini, dari semua hal yang tadi Bapak ceritakan terkait dengan dilema etika Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari semua pengalaman Bapak dalam hal mengambil keputusan? Pengalaman itu kalau pengalaman apa ya, disebut berkesan ya, disebut tertantang ya tertantang. yang saling mengesankan itu yang saling intinya ada timbul begitu manfaatnya pendidikan di daerah ini untuk meningkat. Ternyata beda dengan pendidikan di kota, sehingga
saya tertantang. Itu yang sangat berkesan itu. Saya tertantang untuk memperbaiki sistem pendidikan di daerah sehingga muncul adanya kemajuan daerah tersebut, termasuk pada pola pikir anak-anak peserta didik asalnya. Itu yang membuat saya sangat begitu tertantangnya untuk meningkatkan pendidikan di daerah. Itu aja. Jadi sistem kondisi di daerah dan di perkotaan itu Sangat jauh beda, Pak, ya? sekali, walaupun memang karakter anaknya hampir sama. Kalau di kota lebih kepada, tapi kalau untuk anak, untuk siswa, untuk peserta didik itu lebih enak daerah. Kenapa? Orang tuanya masih memang sangat butuh meningkatkan derajat sehingga pendidikan itu penting. Di sini enaknya ketika guru ada halangan, itu anak tidak kemana-mana, hanya di lingkungan sekolah, hanya ke depan di warung. Tapi kalau di kota, ketika guru ada halangan, itu banyak yang hilang. Nah ini sangat ada sisi baiknya, ada sisi kurangnya. Ini ya itu seperti itu. Dari bahasa berbicara, penampilan. Kalau di kota mah sudah sesuai dengan aturan, caklek dipakai, ada hukuman, ada tracingnya. Kalau di sini beda dengan situasi kondisinya, kondisi rumahnya dan namanya daerah itu kan beda lah. Pola pikirnya masih hidup betul. Saya pernah alami sangat berkesan ini ketika betul hujan besar. Saya dekat ke sini, guru-gurunya jauh semua, cuma saya berdua, gurunya tidak datang. Tapi anak-anaknya pada datang. Bahkan waktunya pulang sesuai dengan waktunya. Jadi tidak ada yang kabur, itu enaknya kalau sangat berkesan itu. Itu yang membuat saya semangat lagi. Pendidikan daerah itu yang membuat saya asik. Perbedaannya jauh banget sistem kebijakan di daerah dengan sistem kebijakan di kota. Jadi kalau di sini lebih banyak kebijakannya dengan kondisinya, letak geografisnya, dan keadaan orang tuanya yang menengah ke bawah, mungkin bukan menengah ke bawah ya, tengah-tengah menengah dengan bawah kali. Kalau di kota menengah ke atas, menengah ke bawah. Itu yang saya rasakan. Saya sebagai pengisi ingin sekali mengubah pola pikir anak yang bisa meningkatkan pendidikan di daerah. luar biasa sekali Bapak. Amin. Apa yang Bapak sampaikan itu banyak sekali pengalaman baru yang saya dapatkan Pak dalam kegiatan wawancara kita kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Dan juga mohon maaf Pak ya sudah mengganggu waktunya. Hanya gitu Pak ya. Terima kasih juga Pak Nano sudah kesini. Siap. Saya Mudah-mudahan tidak hanya ini aja Pak Nano ya. Amin. Insyaallah. Kameramen. Insyaallah nanti saya silaturahmi. Baik, ke sini insya Allah juga saya ke sana. Ditunggu lihat dengan kondisi seperti apa. Tapi sekarang saya enak, siapa tahu di kondisi sebelah Pak Nano, waduh ternyata ada yang lebih lagi. Yang tadi itu keluar Iya, oh iya. Terima kasih banyak. Saya cukupkan sesi wawancara kali ini Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi